thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ya Yesus, Sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkaulah roti yang memberi hidup. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta, kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan dua tema yang kita renungkan, baik pada hari ini maupun besok, dalam tema renungan bulanan. Jika kita hening, maka kita akan berdoa buahnya. Buah dari doa adalah iman, buah dari cinta adalah pelayanan, buah dari pelayanan adalah kedamaian. Saya sudah memberikan kepada Bapak Ibu butir-butir renungan dari Mutiara Ibu Teresa. Pada hari ini kita merenungkan tentang, dalam Injil hari ini kita diundang untuk merenungkan, pergilah berdamai. Pergilah berdamai dengan saudaramu. Dalam konteks renungan tema bulanan tentang kita berdoa dan kita melayani, semuanya itu pada ujungnya adalah tentang damai di hati. Damai di hati adalah ruang, tempat, dan kondisi di mana kita mengalami kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak mungkin kita alami di dalam kekacauan hati, dalam kekhawatiran, kegelisahan, di dalam situasi manusiawi kita. Kehadiran Tuhan itu sekalipun di dalam situasi yang tidak mudah, tapi hati kita tetap damai. Hati kita tetap mengalami kekuatan untuk menghadapi situasi. Dan itulah damai. Damai di hati. Mother Teresa di dalam buku A Call to Mercy, yang sudah saya kutipkan di sini, ia menunjukkan bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk semua. Dan mengapa ia memilih penderitaan? Karena itu menjadi bagian yang ia ingin semua manusia tidak berhenti oleh maut lewat penderitaan. Maka dia mengambil penderitaan manusia sebagai jalan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada semua. Maka ia mati untuk semua. Ia mati untuk Anda dan saya, untuk penderita kusta, dan itu kata Ibu Teresa, untuk orang yang sekarat karena kelaparan, untuk orang-orang yang telanjang terbaring di jalan, tidak hanya di Kalkuta, tapi juga di Afrika, di New York, dan seterusnya. Dan ia mendesak kita agar saling mengasihi sebagaimana dia mengasihi kita semua. Dan itulah tanda bagaimana damai di hati adalah kita mengalami penderitaan Tuhan yang telah mengambil penderitaan kita. Jadi dalam penderitaannya kita menemukan damai. Kalau kita hanya berhenti dalam penderitaan kita akan menemukan kekacauan, kegelisahan. Tetapi karena Tuhan telah mengambil penderitaan kita dengan penderitaannya, dengan melihat penderitaan Tuhan, kita menemukan kekuatan cinta yang membuat manusia menemukan bahwa semua yang ia alami, jatuh dan bangun adalah sarana untuk mengalami kehadiran Tuhan. Salib akhirnya sungguh menunjukkan kepada kita bahwa cinta yang luar biasa itu membawa kita kepada misteri tentang kehidupan, yaitu kita diundang oleh Tuhan untuk mengambil semua peristiwa manusia sebagai jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan telah mengambil semua itu lewat penderitaannya dan lewat kematiannya. Dan ia telah mengalahkan maut. Maka tidak ada satupun yang membuat manusia tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun pengalaman kejatuhannya, pengalaman dosanya, semua itu telah dikalahkan oleh Tuhan. Maka lewat pengalaman itu, manusia pun
terus dapat mengalami Allah yang mencintai. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam renungan besok kita diundang semakin sempurna sebagaimana Bapa yang di surga sempurna adanya. Di sini kita menemukan kekuatan tema dari bulan ini, yaitu iman, mencintai, dan melayani. Kesempurnaan yang ditawarkan oleh Allah di dalam kata-kata Yesus itu tiada lain adalah kesetiaan untuk terus mengikuti Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan cara manusia. Di sini Yesus mengundang kepada kita, berdoalah tanpa henti. Bahkan dalam Injil besok, kita diundang untuk terus berdoa bahkan kepada mereka yang telah menganiaya kita. Kepada mereka yang telah menyakiti atau salah memahami diri kita. Kepada mereka yang mungkin tidak menerima kita. Tapi kita diundang berdoa bagi mereka. Karena dengan demikian, kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Mari kita mohon rahmat di dalam seluruh langkah-langkah kita sebagai orang yang terus mengikuti Yesus, belajar mencintai semua dengan bagaimana Yesus mencintai semua, yaitu terus percaya bahwa Allah selalu yang menjadi tujuan kita, bahwa Allah yang selalu menjadi pusat cinta kita, dan bahwa Allah lah yang selalu kita layani di dalam setiap orang yang kemungkinan tidak dapat kita terima secara manusia. Pada orang yang secara kekuatan manusia tidak mungkin dapat kita doakan. Tetapi justru dengan cara Yesus, kita ingin belajar menjadi sempurna. Yaitu menerima semua sebagai jalan kepada kekudusan. Ibu Teresa di dalam salah satu renungannya dalam Call to the Mercy, ia mengatakan demikian. Apa yang Yesus ajarkan tidak lagi menjadi ajakan, tetapi sebagai prinsip hidup yang mendasari semua cara bertindak dan hidup batinnya. Inilah kekuatan dari doa yang bukan lagi sebatas kebutuhan rohani, tetapi menjadi kehidupan Ibu Teresa sebagai anak Bapa di surga. Mengenai itu, ia mengatakan demikian. Semua diundang untuk menghormati satu sama lain sebagai anak-anak Bapa di surga. Menghormati setiap orang sebagai anak Allah, saudara-saudariku. Dia mengatakan, saya tahu betapa ini selalu harus terus dicoba berkali-kali. Jika Anda merasa sulit untuk melihat Yesus dalam penyamaran yang menyedihkan dari seseorang, lihatlah orang itu di dalam hati Yesus. Dia mencintainya dengan cinta yang sama seperti dia mencintaimu. Ini akan membantu Anda untuk mendapatkan cinta yang lebih besar, terutama kepada orang yang paling membutuhkannya. Anda ada dalam doa harian saya, karena Anda telah melakukan banyak hal untuk Yesus pada rekan-rekan kerja. Semoga Maria, Ibu Yesus, juga menjadi ibu bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita mencoba merenungkan doa sebagai jalan kepada kekudusan. Dan kita juga diundang untuk berdoa semakin mengalami damai di dalam hati. Satu hal yang paling kita butuhkan adalah bagaimana kita sungguh berdoa dengan cara Yesus berdoa. Kalau kita merenungkan kembali sharing-sharing teman-teman semua di dalam perjalanan BBMT ini ya, saya menemukan sungguh luar biasa bagaimana doa telah menjadi sarana bagi kita untuk memurnikan diri. Doa semakin membuat kita menemukan bahwa di dalam iman kita semakin meyakini
bahwa Yesus bersama kita. Dan ketika kita menyadari bahwa Yesus bersama-sama kita, maka doa yang lahir dari ketaatan iman selalu berujung pada damai di hati. Sharing-sharing Bapak Ibu sekalian di dalam baik BPMT maupun MMMT yang sudah dibagikan, semakin menunjukkan bahwa doa tiada lain adalah soal kesetiaan, ketaatan iman. Bukan tentang saya membutuhkan doa atau saya dengan berdoa menemukan Tuhan, tapi doa adalah soal bagaimana aku setia untuk tetap membuka hati untuk dituntun oleh Tuhan. Maka di sini kita mohon dalam adorasi ini, juga dalam doa-doa renungan harian mengikuti Ekaristi dengan renungan Mutiara Ibu Teresa, semoga kita semakin selalu setia dan taat pada suara hati kita yang terus merindukan untuk datang kepada Tuhan. Itulah doa kita. Kalau Oma Clara selalu rindu ketemu Yesus, itulah doa Oma Clara. Kalau Ibu Koni selalu rindu ketemu Yesus, itulah doanya Ibu Koni dan kita semua. Karena Yesuslah yang menjadi doa kita. Bukan tentang apa yang kita mohonkan, bukan apa yang kita keluhkan. Berjumpa dengan Yesus, itulah yang selalu menjadi kerinduan Ibu Teresa dan kita semua yang menyelami semangat dahaga Yesus. Mari kita hening sejenak di hadapan Sakramen Maha Kudus, merenungkan kembali semua buah-buah rohani dan tuntunan Tuhan di dalam doa-doa yang membawa kita semakin damai di hati. Tuhan Yesus Kristus, karena maha kasih-Mu kepada umat manusia, Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus, serta dengan penuh kerahiman dan cinta kasih, Engkau menunggu kedatangan semua orang, mengundang dan menerima setiap orang yang berkunjung kepadamu. Kami percaya bahwa sakramen Maha Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bersama-sama, Oleh karena itu, kami sekarang mempersembahkan kepada hati-Mu segala sembah sujud dan bermaksud mengunjukkan 3 macam persembahan. Persembahan pemulihan atas segala perbuatan kami yang tidak pantas terhadap sakramen Maha Kudus. Persembahan syukur atas kerahiman-Mu yang tak terperikan bagi kami yang lemah dan berdosa ini. Serta ketiga, kunjungan sembah sujud ini kami persembahkan dengan mengingat bahwa di lain tempat, sakramen Maha Kudus ini hanya mendapat penghormatan sedikit saja, bahkan kerap kali ditinggalkan orang. Ya Tuhan Yesus, kami ingin membalas cinta kasih-Mu dengan segenap hati kami. Mulai saat ini, semoga Tuhan berkenan berbuat sekehendak ilahi-Mu atas seluruh diri kami. Hanya satu yang kami cari dan inginkan ya Tuhan, ialah cinta kasih-Mu, supaya kami dapat memenuhi kehendak-Mu sepenuh-penuhnya. Kami mohon ya Tuhan, bangkitkanlah pertobatan kepada para pendosa, pengampunan bagi jiwa-jiwa di api pensucian, terutama bagi jiwa yang dahulu amat berbakti kepada sakramen Maha Kudus dan kepada Santa Perawan Maria.
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Dikau. Seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami percaya akan sabdamu. Jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuhmu sendiri kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi, sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, terutama dengan menyantap tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan Ekaristi menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasia-Mu dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami bahasa cinta-Mu, agar dengan menyantap tubuh-Mu, kami mengalami kasih-Mu, dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Tuhan, bukalah hati semua orang yang sulit menangkap cinta-Mu, dan perkenankanlah mereka, dan kami semua pada saatnya, boleh duduk dalam perjamuan di surga, saat Engkau menjadi santapan abadi kami, dan sukacita abadi kami, dalam memuji dan memuliakan Allah Bapa dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oh perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman, devosi yang hidup kepada Sakramen Ekaristi Maha Kudus, sehingga kami semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari, dan semakin mensyukuri segala kebaikan Putra-Mu bagi kami. Doakanlah kami, ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kami. Mari kita puji Kristus, Santa Kudus dunia, yang sudah korbankan diri, agar kita bahagia. Tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita. Kita sembah sujud Kristus dalam sakramen kudus, peringatan penuh syukur, agar korban salib Allah Bapa dan Roh Kudus, pujaan kita juga. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesabaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada Sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta
sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara. Semoga semua yang hadir di sini, yang kita doakan, yang membutuhkan doa-doa kita, dan semua yang masih terus dalam pencarian akan kehadiran Tuhan, dan semua yang masih tidak datang pada Tuhan, senantiasa dilindungi oleh rahmat Tuhan, dan diberikan karunia kedamaian di dalam hati, dan terus datang dan mengalami Tuhan di dalam hati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Allah, Pujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda, terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Mari kita mengakhiri adorasi kita dengan doa kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, Engkau telah mengizinkan dahaga Yesus di kayu salib untuk menjadi api yang menyala di dalam dirimu, sehingga Engkau menjadi cahaya kasih-Nya bagi sesama. Mohonkanlah untuk kami melalui perantaraan hati kudus Yesus, agar kami dapat mengikuti panggilan Allah seperti Engkau. Ajarilah kami agar kami bisa memperbolehkan Yesus untuk masuk ke dalam diri kami dan menguasai diri kami seutuhnya, sehingga hidupku juga bisa memancarkan cahayanya dan kasih-Nya bagi sesamaku. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga semua yang hadir di sini dan semua yang kita doakan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian adorasi Jumatan kita telah selesai. Mari kita lanjutkan dengan lagu Come Be My Light.
Selamat Di-unmute. malam Mbak Witati. Ya, Ya. saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Romo sudah memimpin ya durasi malam hari ini. Oke, mau disambung apa Rosa? Sharing atau Romo? Oke, saya tadi Romo, sudah memberi saya pengantar sebenarnya. Oke, ya Tadi sudah silakan. memberi pengantar. Ya, Mungkin satu saja yang mau saya tambahkan. ya. Bapak Ibu, selamat terus melanjutkan doa, luar biasa. Saya membaca sharing-sharingnya, dan juga Opa semangat terus ya Opa ya, untuk menyiapkan hari-harinya dalam doa. Mungkin yang pas hari ini adalah sharingnya Opa ini. Bagaimana menyiapkan seluruhnya dalam doa dengan damai di hati, Opa. Boleh nggak, Opa? Saya undang untuk sharing menemukan damai di hati yang Opa telah alami selalu dalam diri dahaga Yesus. Suaranya belum dibuka, Oma. Ya, Oma suaranya dibuka dulu, Oma. suaranya. Lagi perjuangan. Unmute. Jempolnya. Mute participant. Belum, Oma. Lupa. Mestinya bisa ya. Ya, sudah. Oke. Oke, sudah. Oke. Ya, Opa. Wah, senang lihat Opa ini. Semangat, Opa. Ya. Ini kok kebetulan ya. Ya. Kebetulan hari ini saya punya pengalaman, mungkin juga ini Tuhan itu mengirim saya untuk memberikan suatu sharing yang sangat sesuai dengan tema malam ini. Saya memang sudah memberitahukan pada teman-teman kalau cancer saya ini sudah mulai mengganggu saya. Oleh karena itu, dokter 3 tahun yang lalu mengatakan kalau cancer saya itu nggak bisa diapa-apain. Jadi sudah biarin aja. Nah, tapi setelah 3 tahun, itu saya tuh mulai terganggu dengan adanya cancer saya. Maka saya itu dengan menggunakan BPJS, saya coba memeriksakan apakah akibat dari cancer saya itu bisa diperbaiki gitu ya. Lalu kebetulan, tidak tahu ini siapa yang ngatur, kebetulan di situ dokternya itu melihat bahwa 3 tahun yang lalu saya itu pernah ditangani oleh dokter Indah ini. Dia itu nggak berani mendengar cerita penyakit saya ini, dia itu tidak berani melakukan tindakan apa-apa, tetapi mengembalikan saya ke dokter Indah itu. Nah, kemudian saya itu bertemu dengan dokter Indah. Lalu dokter Indah itu melihat saya 3 tahun yang lalu kita pernah bertemu. Lalu apa yang kamu lakukan sesuai dengan nasihat dokter, kalau ini tidak ada obatnya dan tidak bisa diapa-apain, ya saya biarin aja. Enjoy life itu. Gitu. Enjoy life terus dekat dengan Tuhan. Terus apa yang kamu lakukan sementara itu selama 3 tahun ini? Ya saya tuh katakan saya enjoy life, ya. Terus Dekat dengan Tuhan. Saya tuh merasa dipanggil oleh Tuhan dan saya tuh merasa Tuhan itu memberikan saya kawan seiring untuk saya itu jalan ke rumah yang terakhir, yaitu cancer. Lalu dokter itu mengatakan sama saya, setelah diraba perut saya itu ada masanya gitu ya. Jadi dia itu nggak tahu kenapa, dia itu berpikir ya nanti saya sedot lendirnya, karena cancer saya itu menghasilkan lendir. Nah, menurut dokter sebelumnya, di mana saya konsultasi, dia juga mengatakan bahwa ini nggak bisa diapa-apain, karena kanker kamu itu menghasilkan lendir,
Dan lendir itu bentuknya itu kayak jenang mutiara. Nah, agak kental, dan di drain itu nggak bisa. Jadi ya gimana ya, biarin aja. Nah, tapi si dokter Indah itu mengatakan, ya nanti saya sedot. Saya itu besar hati. Saya pikir disedot itu cuma sebentar, pakai laparoskopi, selesai, boleh pulang. Nah, tapi ternyata pemikirannya dokter Indah itu sama apa yang saya pikirkan itu lain. Dokter Indah itu nyedot itu berarti dia itu membuang lendir dan kanker yang bisa dibuang. Dia bilang tidak semuanya bisa saya buang, tetapi yang bisa saya buang akan saya buang. Saya pikir juga laparoskopi ya, dilobangi cuma 3 titik, dari situ dia bisa mengerjakan. Baru tadi saya tahu ya, dari keterangannya dokter Indah, kalau saya itu bukan di laparoskopi, tetapi di laparostomi. Laparostomi itu adalah dibuka, perut saya dibuka, dan itu operasi besar. Nah, itu persiapannya itu harus lengkap gitu ya. Jadi mulai dari darah untuk transfusi, kalau ada terjadi pendarahan pada saat dioperasi, dan kemudian setelah itu saya harus masuk ICU. Berapa lama juga tidak tahu. Nah, saya pikir di situ ya. Awalnya itu rencana saya itu cuma mau operasi kecil-kecilan aja. Sekarang itu kok jadi begitu serius. Nah, tetapi saya itu entah ya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan kalau mau ada tindakan terhadap kanker saya. Tetapi tindakan apa? Ya bayangan saya ya laparoskopi itu. Namun sambutannya dari teman-teman saya, itu semua itu serius. Seolah-olah tahu kalau saya itu akan dioperasi dan operasi itu besar. Semua mendoakan saya. Saya itu berpikir, kenapa ya? Kok teman-teman saya itu hanya mendengar kalau saya itu mau ada tindakan operasi gitu aja, reaksinya itu begitu hebat. Nah, saya juga agak geli. Ini operasi kecil-kecilan, tapi kok sambutannya di situ itu kok hebat sekali. Saya ya terima kasih ya, teman-teman itu mendoakan saya begitu hebatnya. Namun demikian, saya juga tetap berpendapat bahwa ini operasi bukan apa-apa, ini operasi kecil. Tapi setelah saya mendengar ya, bahwa saya akan mengalami operasi besar, itu sebetulnya itu saya itu juga agak gentar. Karena teman saya yang dokter itu mengatakan kalau operasi besar itu berbahaya. Tapi karena ada doa-doa itu saya itu jadi besar hati. Saya nggak ada perasaan gentar untuk menghadapi operasi ini. Saya itu mantap sekali. Dan saya juga merasa bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan saya dengan permintaan doa dari teman-teman saya. Saya itu percaya sungguh bahwa doa-doa dari banyak orang untuk saya itu akan didengarkan Tuhan dan akan diluluskan ya, oleh Tuhan permintaannya itu. Itu saya itu percaya. Tapi biarpun bagaimanapun juga, seperti tadi uraian tadi, bahwa saya itu harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana kepada saya itu yang indah. Ya. Andai kata pun ternyata rencana Tuhan itu lain dengan apa yang diminta oleh teman-teman saya maupun saya. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa apa yang akan saya terima itulah adalah suatu karunia yang besar dari Tuhan kepada saya. Nah, karena itu sekarang saya juga seolah-olah diberi kesempatan ya, bisa bertemu dalam media seperti ini ya.
adorasi. Nah, di sini juga andai kata, ini andai kata. Saya juga tidak tahu rencana Tuhan itu bagaimana, tetapi permintaan saya dan harapan saya, itu saya disembuhkan. Andai kata rencana Tuhan itu lebih indah dari itu, saya bersyukur. Ya. Karena Tuhan memberikan yang lebih indah daripada apa yang saya lakukan. Namun demikian, saya juga dalam kesempatan ini, saya mohon maaf. Saya banyak salah sama teman-teman, sama Romo Rudi. Ya. Itu saya mohon keikhlasan Anda untuk memaafkan saya. Ini kesempatan untuk saya yang entah kenapa kok diberikan kepada saya untuk saya itu sharing seperti ini. Ya. Terima kasih untuk sharing saya. Ya. Oke. Opa, terima kasih. Terima kasih banyak Opa untuk sharingnya. Oma, mau sharing nggak? Enggak, saya cuma mau nambahkan aja. Pulang dari Pelni tadi, saya juga sempat, aduh Tuhan, mau lu itu apa sih? Karena sebetulnya kami ini dapat tugas tanggal 26 Maret, itu memberikan renewal, temanya waktu kita yang tinggal sedikit. Itu kita tuh udah dinanti-nantikan oleh teman-teman ME untuk memberikan presentasi ini, dan kita sudah berdialog apa yang akan kami berikan dengan Romo Cahyo, dengan semua. Tapi kalau dengan tadi dokter yang mengatakan, mungkin saya juga nggak bisa, karena ini tanggal 26 Maret, dan kita dapat jadwalnya kapan, nggak tahu. Harus masuk ICU. Karena dia bilang masuk ICU paling tidak 2 hari. Dan ya seperti itu. Tapi setelah tadi dalam perjalanan, terus saya bilang, kenapa saya mesti takut? Saya persembahkan sama Bunda Maria dan Tuhan. Ini saya persembahkan. Kalau toh saya tidak harus memberikan renewal, besok kebetulan kita akan Zoom dengan panitia ini, saya akan kasih tahu, suruh cari ganti. Meskipun kami ini sudah setengah siap gitu. Itu aja, dan kami mohon paling penting doanya. Terima kasih. Selalu Oma Opa ya, kita semua di sini berjalan bersama Ibu Teresa berdoa untuk semua. Terima kasih loh Opa. Tadi kenapa saya mengajak Opa sharing? Karena selama ini kan yang hadir hanya Oma. Maka ketika saya lihat Opa, Roh Kudus mendorong saya untuk meminta Opa sharing. Terima kasih, sharingnya luar biasa. Baik, Pak Win, saya kembalikan kepada Pak Win. Intinya, ya kita bersyukur dalam doa banyak mengalami pencerahan dari Tuhan sendiri. Ya, terima kasih Pak Waji sama Ma Waji, Matris sama Pak Waji, terima kasih ya. Khususnya juga Romo Rudi yang malam ini juga sudah memberikan waktu ya pada kita untuk memberikan adorasi pada malam hari ini. Dan tema bulan ini sudah berubah ya. If we pray, if we believe, we pray. If we pray, sebentar, saya lupa ya. Sebentar. Rosa, bisa dibacakan Rosa tema bulan ini? Sebentar, temanya If we pray, we will believe. If we believe, we will love. If we love, we will serve. Kira-kira begitu. Ya, oke, itu yang menggantikan I am a little pencil in God's hand ya. Jadi kita menggunakan seperti tadi yang sudah diucapkan oleh Bu Sinta. Kira-kira itu ya. Ada yang Romo tuliskan, the fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of service is peace. Itu yang dikutip dari. Oh ya, dari teman-teman Rosa mau saya tulis.
Ada di itu, ada di adorasi, ada di situ. Nanti dikasih Bu Koni ya. Ya, terima kasih. Nanti tak tuliskan. Itu di flyernya ada Bu Koni yang ada Ibu Teresa di kanan itu. Iya. Tertulis di situ ya. Tentunya tadi Romo sudah menyebutkan ya alasannya mengapa kok menggunakan tema itu. Nah, kebetulan saya punya bukunya dan saya teringat. Nah, nanti terima kasih Romo sudah mengingatkan, nanti saya coba baca kembali ya buku itu. Sudah lama, sudah puluhan tahun mungkin sudah nggak pernah saya baca lagi ya. Tapi mungkin Romo hari ini di bulan Maret ini mengingatkan kembali ya. The fruit of silence is pray ya. Ya. Jadi dan seterusnya yang sudah dilanjutkan oleh Romo. Mungkin boleh tahu Romo kenapa kok Romo memilih tema ini ya? Ya, Bapak Ibu semuanya yang terkasih ya. Kita melihat bahwa ada suatu dinamika dalam doa-doa kita. Dan kalau kita lihat, semua berujung pada damai. Dan damai itu adalah tanda bahwa Tuhan hadir dan kita mengalami kehadirannya. Saya membayangkan seperti burung penguin gitu ya. Burung penguin itu melindungi anak-anaknya dan dia memberi makan ya, memberi makan anak-anaknya dari tubuhnya supaya anak-anaknya terlindungi. Meskipun dia ada di dalam batu karang yang penuh dengan badai dan taifun semuanya, dia tenang memberikan anaknya makan dan minum dari tubuhnya. Itu saya teringat dari khotbahnya almarhum Bapak Uskup Monsinyur Pujo Sumarto. Kenapa Uskup Agung Semarang memakai burung penguin? Dan penguin itu adalah burung yang mengorbankan dirinya untuk pelikan ya. Itu yang memberikan tubuhnya untuk anak-anaknya. Nah, di sini kedamaian itu adalah di dalam naungan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Dan ketika kita menerima Tuhan itu, tandanya adalah damai. Dan itulah yang saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan masa Prapaskah. Kita nanti akan memasuki Minggu Suci dengan rekoleksi secara khusus. Maka tepat kiranya dalam bulan Maret ini, kita memakai tema, kita mengalami keheningan untuk sampai pada kedamaian. Karena buah dari semua keheningan itu adalah berakar pada kedamaian kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah ada doa, di tengah-tengah ada kita percaya pada Tuhan, di tengah-tengah ada kita mencintai tindakan kita dan melayani. Tapi kalau semuanya itu tidak berakar kepada pengalaman akan Allah, maka doa kita, iman, kepercayaan kita, pelayanan kita ya berhenti pada manusia. Maka pelayanan yang tidak berhenti pada manusia harus berangkat dari pengalaman keheningan sampai pada kedamaian. Maka kita boleh mengecek apakah semua doa-doa kita semakin membawa kita kepada keheningan, karena dengan semakin membawa kepada keheningan, kita ingin semakin mengalami doa yang menghantar kita kepada perjumpaan dengan Tuhan. Lewat semua yang kita lakukan setiap hari. Itu Pak Winardi dan teman-teman mengapa saya memilih tema pada bulan Maret ini, keheningan sampai kepada damai di hati. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti poin-poin yang saya tawarkan, saya selalu mengajak Bapak itu masuk ke dalam permenungan damai di hati. Sungguhkah hatiku damai? Atau juga kita bisa bahasakan, sungguhkah damai itu ada dalam hati? Dan damai itu tiada lain adalah kita mengalami yang namanya hidup dalam keheningan. Semakin kita hening, semakin kita masuk dalam dinamika menuju kepada kedamaian. Semakin kita damai, kita semakin mengarah kepada keheningan. Keheningan itu bukan tentang sendiri. Keheningan itu bukan soal sepi.
keheningan itu adalah hati yang selalu mudah digerakkan oleh Tuhan. Yaitu hati yang lembut dan mudah disentuh oleh Tuhan. Hati yang tidak keras. Mungkin kita pernah sakit sirosis, tetapi sirosis tidak berarti bahwa hati kita keras kalau kita sungguh selalu sumeleh pada Tuhan. Maka doa kita adalah mohon supaya kita punya hati yang lembut, hati yang disentuh, yang mudah disentuh, tiada lain adalah hati yang mencintai keheningan. Demikian, semoga membantu doa-doa harian Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Romo Rudi. Jadi ternyata sudah ada tagline di sini. Doa yang lahir dari ketaatan iman berujung pada damai di hati. Ya, oke, itu yang kita mau selalu cecap-cecap ya Romo selama pada bulan Maret ini ya. Nah, khususnya dimulai hari ini bahwa kita jangan seperti orang-orang yang Farisi ya, yang hanya mementingkan aturan ya, tetapi yang penting adalah perjumpaan ya. Saya tadi merenungkan itu sih pada hari ini ya. Ya oke, terima kasih. Jadi kita selalu diingatkan kembali pada bulan Maret ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya? Bu Koni, ada yang mau tanyakan? Ya, Pak, terima kasih. Ya, nanti kalau kata-katanya nanti diberikan ya, ada di di grup ya. Oke. Yang lain saya mengubah kirimannya ya dengan teks ya. Karena kadang-kadang kalau pas perjalanan cari komputer susah itu ya. Maka saya ubah dengan teks sehingga mudah untuk dikirim. Ya, terima kasih Romo. Jadi mulai bulan Maret Romo tidak menyertakan gambar kembali, tetapi dengan menggunakan teks ya Romo. Lebih sederhana. Ya, oke. Tapi terima kasih Romo karena tetap ya esensi yang penting kan konten ya, isinya yang bisa membantu kita untuk mencecap-cecap dari keheningan sampai ke kedamaian tadi yang Romo sudah utarakan ya pada kita semua. Oke. Ada yang mau tanya kembali di sini? Saya Winardi. Ya, silakan Rosa. Romo Rudi, untuk quote ini ya, Mutiara Mother Teresa ini awalnya memang sulit bagi saya. Karena kenapa kok tidak beriman dulu baru kita bisa berdoa ya, tapi malah berdoa dulu baru kita bisa beriman. Awalnya memang saya sulit memahaminya, tetapi sepertinya ini paradoks ya. Jadi memang harus ada kedalaman dulu untuk bisa kita sampai berjumpa dengan Tuhan sih. Maksudnya kemudian setelahnya saya baru bisa memahami itu. Tapi waktu itu kan pernah bicara dengan Romo Manuel, katanya memang kita secara intelektual tidak bisa menerima ini, sulit. Karena orang mestinya harus beriman dulu, percaya, baru kita bisa berdoa. Mungkin begitu, mungkin Romo ada penjelasan. Baik, Bu Rosa. Saya itu amatir, Bu. Saya itu tidak tahu bagaimana menjelaskan, tetapi yang saya alami aja ya. Saya ini akhir-akhir ini menemukan satu pengalaman baru. Kalau dalam Ignatius itu kan finding God in all things ya. Mencari, menemukan Allah dalam segala sesuatu ya. Kalau saya membacanya itu sekarang ini bukan lagi tentang mencari. Karena Tuhan itu sudah ada. Tuhan sudah ada di sekitar kita, sudah ada bersama kita. Maka sekarang ini yang saya sedang fokus adalah mengalami, mencecap-cecap nikmatnya bersama Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu sudah ada, sudah jelas ya. Hanya memang disposisi kita, kondisi kita, kalau sedang kalut kan kita sedang kehilangan ya, di mana bapak ibuku gitu ya. Anak kecil kalau seperti misalkan juga bingung gitu kan, padahal di sampingnya itu, tapi dia ngeliatnya ke tempat lain gitu ya. Maka kalau kita masih mencari, kemungkinan kita masih dalam kondisi tidak menyadari Tuhan ada bersama kita. Tetapi kalau kita sudah benar-benar mengalami kehadiran Tuhan,
Tuhan itu selalu ada dalam jangkauan dan sentuhan kita, dan itulah faith. Berdoa yang semakin membawa kepada beriman adalah doa yang membuat kita semakin tidak gelisah. Dan ketika semakin tidak gelisah, kita semakin tidak berdoa dengan kata-kata, tetapi dengan hati. Seperti halnya seorang anak yang tidur nyenyak dipangku oleh ibunya. Tidurnya itu adalah doanya. Maka kalau dia sudah bisa tidur dalam kesadaran akan orang tuanya menimang dia, itulah seperti kita percaya pada Tuhan. Ketika bangun atau tidur, buat kita mengalami Tuhan yang selalu ada bersama kita, itulah kekuatan dari doa kita. Maka saya tidak tahu bagaimana menjelaskan mana yang duluan, apakah doa atau iman. Yang jelas, semakin saya berdoa mengarah kepada keheningan dan mendapatkan damai, maka iman pun juga semakin nyata. Tapi kalau kita semakin berdoa dengan cara manusia yang akhirnya membuat kita tidak damai, maka iman itu juga semakin akan menjadi pertanyaan. Saya udah berdoa banyak kok tidak ada jawaban dari Tuhan. Maka doa kita adalah doa yang berangkat dari pikiran dan perasaan atau dari hati. Maka tadi saya bawa ketaatan iman yang membawa kita kepada damai di hati. Bukankah itu yang sesungguhnya membuat kita semakin mengalami Allah dalam hidup ini? Hati yang tergetar itu tanda bahwa kita mengalami seseorang dalam hidup kita. Kalau hati kita tidak tergetar, maka yang bergerak hanya pikiran dan perasaan. Saya mengalami bahwa berjumpa dengan Tuhan itu sama kalau saya menemui dengan anak-anak, mahasiswa, dan lainnya ya. Kalau saya terkagum dengan mereka, seperti hari ini, banyak lagi yang datang ke Wisma, saya melihat anak-anak menyiapkan jalan salib dan misa dan adorasi dengan lagu kur lengkap gitu ya, dan anak muda semua, saya terkesan dan tersentuh ya, luar biasa Tuhan menggerakkan hati mereka. Itulah yang saya sebut doa. Saya mengalami Tuhan yang meneguhkan lewat kehadiran mereka yang menyentuh. Maka kehadiran Tuhan itu semakin terasa kalau kita semakin juga mengalami tersentuh di dalam setiap hari, apapun yang kita alami. Semoga membantu. Ya, terima kasih. Sedikit mungkin saya sharing. Mutiara Mother Teresa bulan ini, itu saya teringat pada saat kita pergi ke Kalkuta dan bertemu dengan Ibu Teresa pada tahun 97 sebelum Ibu Teresa meninggal. Saya bersama Oma, Opa, Bu Swani, kalau nggak salah Pak Lodi, Eyang Sari ya kayaknya, Eyang Sari. Waktu itu kita ke Kalkuta, hari pertama kita sampai, besoknya kita ikut misa di Mother House. Kita duduk di bagian tamu itu di sebelah kiri altar. Mother Teresa di tengah. Waktu itu Mother Teresa sudah naik kursi roda. Selesai misa, Mother Teresa melihat kayaknya kita wajah-wajah baru ya, wajah-wajah baru yang hadir pada pagi itu. Mother Teresa minta didorong ke dekat kita. Terus dia datang dan dia menyapa kita. Habis itu dia membagikan kartu nama, sebesar kartu nama. Dia ngomong, it's my business card. Kita satu-satu dibagi, dan ditulis di kartu itu persis apa yang diambil Romo Rudi untuk Mutiara Mother Teresa bulan ini. The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is love. The fruit of love is faith.
The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of service is peace. Itu kartu itu sampai sekarang kita pasti disimpan semualah yang menerima kartu itu. Karena itu bisnis cardnya Mother Teresa. Terima kasih. Sedikit info dan sharing. Terima kasih. Terima kasih.